Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Arjuna Aryo Penangsang dari PBSI 2A. Di sini saya akan membahas mengenai kelayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya sendiri, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sendiri memiliki keunggulan secara historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara yang persebarannya mencakup 47 negara. Adapun beberapa keunggulan dan kelebihan bahasa Indonesia di mata dunia. Di sini saya hanya menyebutkan dua saja. Yang pertama, bahasa Indonesia cukup populer di negara luar. Sebagai contoh, bahasa Indonesia telah menduduki peringkat keempat sebagai bahasa yang paling populer dan sering digunakan di negara Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar turut serta menggunakan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Lalu yang kedua, di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia telah resmi menjadi bahasa prioritas kedua di Vietnam. Vietnam sendiri membuat aturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Lalu kelayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional telah menjadi perbincangan atau perdebatan yang hangat di kalangan akademisi dan pemerintahan. Berdasarkan beberapa sumber, dapat dilihat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Adapun beberapa argumen yang mendukung kelayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama, potensi bahasa Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar karena memiliki sejarah panjang dan telah digunakan sebagai bahasa resmi sejak kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah diterima sebagai salah satu bahasa resmi di berbagai negara seperti Vietnam tadi, dan telah diusulkan sebagai salah satu bahasa kerja di dalam sidang-sidang ASEAN Parliamentary Assembly atau AIPA. Lalu yang kedua, ada penggunaan bahasa Indonesia di sekolah berstandar internasional. Sekolah berstandar internasional seperti Sekolah Internasional Mandarin menggunakan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran utama dan sebagai salah satu bahasa pengantar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dalam hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di tingkat internasional. Lalu yang ketiga, ada program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Program BIPA diperuntukkan untuk penutur asing dan mampu menguasai serta menggunakan bahasa Indonesia. Program ini telah digunakan oleh lebih dari 45 negara. Dengan jumlah keseluruhan tempat BIPA yang tersebar di negara-negara tersebut yakni 174 tempat. Lalu yang keempat, ada kemampuan bahasa Indonesia dalam meningkatkan diplomasi Indonesia. Bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk diplomasi Indonesia untuk meningkatkan citra positif Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, negara dapat mudah melakukan diplomasi kebudayaan dan menarik lebih banyak wisata asing dan investor. Dan yang kelima, pengintegrasian budaya Indonesia ke dalam materi pembelajaran BIPA.
Pengintegrasian dapat membantu meningkatkan pemahaman pembelajaran BIPA terhadap budaya di Indonesia dan membandingkan budaya Indonesia dengan budaya asal pembelajar BIPA. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya Indonesia di kalangan penutur asing. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia sudah layak menjadi bahasa internasional. Perlunya menjaga eksistensi dan peningkatan agar bahasa Indonesia dapat meningkat lebih pesat dan menyebar di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable mención.